Seperti yang kakak bilang, suatu titik atau suatu bangun bisa saja ditransformasi oleh beberapa operasi transformasi ya. Misalnya suatu titik ditranslasikan, kemudian dirotasikan ya, atau kemudian didilatasikan. Tentunya operasi ini harus dilakukan satu persatu berdasarkan urutan dari operasinya. Di video-video sebelumnya kakak sudah memberikan contoh sebetulnya untuk misalnya ditranslasi 2 kali atau dirotasi 2 kali. Nah, jadi seperti ini nih kira-kira nih nanti notasinya. Jadi ada titik P, X, Y ya. Ada titik ditranslasikan dengan komponen AB menghasilkan P aksen yang kemudian dirotasikan terhadap titik pusat sejauh minus 270 derajat menghasilkan P double aksen atau P aksen-aksen. Nah, nanti tentunya harus satu persatu nih. Kita cari dulu P aksennya. Kalau sudah dapat X dan Y dari si P aksen ini, baru kita cari si P aksen-aksen gitu ya. Jadi step by step. Tidak bisa kita dari sini langsung ke sini. Nah, sebaliknya kalau disuruh mencari titik awal, jadi dikasih tahu P aksen-aksen, mau cari titik P, berarti kita akan mundur satu persatu sampai mendapatkan nilai dari titik awalnya. Kita langsung aja coba. Di sini sebuah titik berada pada posisi P 2,5. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, kemudian ditranslasikan menurut komponen 3 dan min 4. Jadi di sini kakak punya P ya, dicerminkan, cerminkan itu lambangnya M ya, terhadap Y sama dengan X. Ini ada X, Y ya, menghasilkan P aksen. Kemudian P aksen ini akan ditranslasikan menurut komponen 3 min 4. Menghasilkan P aksen-aksen. Nah, dari sini kita akan kerjakan satu persatu. Kita kerjakan dulu dari sini ke sini ya. Jadi kita punya titik P. Nah, di sini titik P-nya 2,5 ditranslasikan terhadap, dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Itu berarti yang ini ya. Nah, ternyata P aksennya itu adalah Y, X ya. Berarti Y ini adalah Y dari yang titik awal, yaitu 5. X-nya ini adalah X dari titik awal ya, itu adalah 2. Sehingga kita dapat nih P aksennya ternyata 5,2. Kemudian baru kita kerjakan bagian translasinya. Kalau translasi cukup gampang ya, kita ingat lagi dia hanya dijumlahkan. Jadi 5 ditambah dengan 3 berarti hasilnya 8. Kemudian 2 ditambah ya dengan min 4 hasilnya adalah minus 2. Nah, berarti bayangan akhirnya adalah 8, min 2. Jadi cukup mudah ya ternyata. Sekarang kita coba soal yang berikutnya. Di soal nomor 2 ini sebuah titik AB dicerminkan terhadap X sama dengan 4, kemudian ditranslasikan menurut min 2 dan 3. Menghasilkan bayangan 10,4. Nah, berarti ini dibalik ya. Ini bayangan akhirnya adalah 10,4. Kita disuruh menentukan nilai A dan nilai B. Ini anggap aja titik P ya, gitu ya. Berarti titik P, ya ini A, B, kita belum tahu ya. Ini kan X, Y, ini X-nya A, Y-nya itu adalah B. Kemudian dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Berarti ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Menghasilkan P aksen. Nah, di sini kakak punya P aksen. Di mana di sini nggak dikasih tahu angkanya berapa ya. Kemudian dia ditranslasikan terhadap komponen min 2 dan 3 menghasilkan bayangan akhir P aksen-aksen itu adalah 10,4 ya. Berarti ini di sini kakak anggap di sini kakak punya X aksen dan Y aksen gitu ya. Kita belum tahu ya. Maka sekarang kita akan mulai dari yang paling belakang nih. Jadi kita akan melihat dari P aksen menjadi P double aksen dulu nih. Untuk mendapatkan nilai 10 ya, karena dia ditranslasikan, maka itu adalah X aksennya ditambah dengan min 2 sama dengan 10 ya. Sehingga nih kalau pindah ke sini, kakak akan dapatkan X aksennya itu adalah 10 ditambah 2 atau nilainya 12. Sekarang kita lihat yang ini. Maka ini adalah Y aksen, kalau ditambahkan dengan 3 itu hasilnya sama dengan 4. Sehingga Y aksennya adalah 3-nya pindah ke sini jadi minus 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1.
Ternyata titik P aksen ini, nah ini kita dapat nih, P aksen ini itu ternyata adalah 12,1. Disimpan dulu ya. Kalau sudah beres, sekarang kita lihat yang sebelah sini nih. Nah, kita lihat ya sekarang yang sebelah sini saja. Dari P menjadi P aksen. Kalau suatu titik dicerminkan terhadap X sama dengan 4 ya, dari X, Y atau A, B, dia akan berubah menjadi seperti ini nih. Nah, ya, X sama dengan H ini adalah 4-nya gitu ya. Berarti yang ini untuk mendapatkan yang ini itu didapatkan dengan rumus 2H min X ya, itu sama dengan 12. Dimana 2H-nya itu 2 dikali 4 dikurang X sama dengan 12 ya. Maka di sini kakak punya 8 min X sama dengan 12 ya. Sehingga min X sama dengan 12 dikurang 8 atau min X sama dengan 4. Sehingga hasilnya X-nya adalah min 4. Nah, untuk Y-nya sendiri lebih mudah nih ya. Kalau kita lihat di sini, ini tidak berubah nih, tetap sama Y. Berarti ini Y sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kakak punya nilai dari titik awal ini ya, P titik P ini ternyata adalah min 4,1. Nah, jadi cukup gampang ya. Jadi kalau dibalik kita satu-satu dari belakang ke depan. Sekarang kita coba lagi soal nomor 3. Diketahui sebuah titik A min 6, min 18 dirotasi pada titik sumbu ya, titik pusat dari si koordinat kartesius sejauh plus 90 derajat. Kemudian didilatasi pada 0 dan min setengah. Berapa sih koordinat dari si A sekarang? Berarti sekarang dari titik A kakak punya 6, min 18 ya. Dia akan dirotasikan terhadap 0,90 derajat. Menghasilkan titik A aksen yang kemudian akan didilatasi ya 0, O min setengah ya. Bukan 0 sih, O harusnya dibacanya ya. Nah, ini akan menghasilkan A aksen-aksen. Nah, artinya kita akan memulai satu persatu dari yang paling depan. Kita mulai dulu dari yang ini ya, di rotasi 90 berarti yang ini nih. Maka ini akan menjadi min Y, X gitu ya. Di mana min Y-nya ini itu berarti min dari min 18 atau hasilnya adalah 18 ya. Kenapa dapat 18 Kak? Karena dia dari sini nih. Ini X, Y. Jadi hubungannya yang ini yang A dan A aksen dulu. X-nya ini tetap nih. Berarti ini adalah 6. Sehingga di sini kakak punya A aksennya itu adalah 18,6. Kemudian baru kita akan mengerjakan yang A double aksen. Kalau didilatasi, maka kita akan punya ya komponen dari si ini ya, ini X dikalikan K dan Y dikalikan K. Dimana X di sini bukan X yang ini lagi, tapi X-nya adalah yang ini nih. Karena sekarang acuannya adalah A aksen menjadi A double aksen. Sehingga untuk yang ini, nah ini adalah 18 dikali min setengah. Kita akan dapat minus 9. Untuk yang ini adalah 6 dikali min setengah. Kita akan dapat minus 3. Sehingga titik akhirnya ya, A aksen-aksennya itu adalah min 9, min 3. Nah, gampang ya. Jadi yang penting kita pelan-pelan dari depan ke belakang. Sekarang kita coba soal nomor 4. Ini sekarang dibalik nih, dilatasi dan rotasi. Jadi titik K, nah di sini sekarang kakak punya titik K, A, B ya, A, B, didilatasi dengan komponen terhadap titik pusat koordinat sejauh 5 kali ya, sebesar 5 kali. Menghasilkan K aksen. Ya, kemudian K aksen ini itu dirotasi terhadap 180. Ini positif ya. Tidak dikasih tahu apa, kakak nggak positif, tapi kalau yang ini sih positif negatif sama aja sebenarnya. Maka di sini kakak punya rotasi terhadap titik pusat sejauh 180. Menghasilkan K aksen-aksen ini nilainya adalah min 10, min 25. Nah, sekarang kita akan kerjakan berarti dari belakang ke depan. Berarti kita akan kerjakan dari belakang ke depan. Nah, sekarang yang ini berarti misalkan kakak punya X, Y ya. X, Y ini kalau dirotasi 180 menghasilkan ini min X, min Y.
Nah, di sini kita dapat nih, ternyata dari sini ya, berarti ini min X sama dengan min 10, sehingga X-nya adalah 10. Di sini min Y sama dengan minus 25, sehingga Y-nya adalah 25. Berarti ternyata titik K aksennya itu adalah 10,25. Sekarang kita mau lihat yang bagian depan. Nah, di sini kan kakak punya K ya, A, B dilatasi ya, artinya dikali nih. Berarti untuk mendapatkan angka yang 10 ini itu adalah A-nya ya dikalikan dengan K dengan nilai ini sama dengan 10. Atau A-nya yang kita cari dikali 5 sama dengan 10. Sehingga kakak punya nilai A adalah 10 dibagi 5, ini sama dengan 2. Berarti untuk yang ini sama ya, berarti ini B dikali dengan K sama dengan 25. Maka di sini kakak punya B dikalikan K-nya 5 sama dengan 25. Maka kakak punya B-nya adalah 25 dibagi 5 atau hasilnya adalah 5. Ya. Nah, artinya di sini nilai A dan B-nya adalah 2,5. Nah, hati-hati nih, di soal ini sedikit unik. Yang ditanya adalah nilai dari 2A ditambah B. Berarti kalau kita mencari 2A ditambah B, ya berarti ini tinggal 2 dikali A-nya 2 ditambah 5. Ya. Berarti ini 4 ditambah 5, hasilnya itu adalah 9. Nah, sekarang kita akan coba dalam bangun ya. Nanti kalau yang dari depan ke belakang tentunya mudah, tinggal satu persatu kita lihat. Sekarang akan contohkan yang dibalik, berarti dari belakang ke depan. Di sini kakak punya segitiga ABC ya, ditranslasi dengan komponen 3 dan min 4, kemudian dilatasi dengan komponen ini. Kita dikasih hasil bayangannya ya, hasil bayangan akhirnya A, B, dan C-nya. Kita disuruh menentukan koordinat awal. Ya, seperti yang di video-video sebelumnya, kalau tentang bangun, maka kita tinjau setiap titik satu persatu. Maka kakak lihat dulu titik yang A ya. Titik yang A, kakak punya X, Y misalnya. Dia ditranslasikan komponen 3 min 4. Nah, kemudian menghasilkan A aksen. Yang kemudian didilatasi terhadap pusat dari sumbu sebesar setengah. Ya, menghasilkan A double aksen sebesar 1,1. Artinya kita akan mengerjakan mencari nilai A aksennya dulu. Ini misalnya X, Y ya. Yang hijau, X, Y hijau. Berarti kan untuk mendapatkan angka 1 ini X dikalikan setengah harus sama dengan 1 karena dilatasi ya. Maka X-nya adalah 2. Begitupun juga dengan Y-nya. Berarti ini Y-nya sama nih. Y-nya sama dengan 2. Berarti ini kakak punya 2,2. Sekarang kita mau melihat A-nya. Untuk mendapatkan 2 yang ini ya, X yang ini, X itu ditambah 3 karena dia adalah translasi ya, sama dengan 2. Sehingga dapat X-nya adalah 2 dikurang 3 min 1. Berarti ini Y ditambah min 4, berarti min 4 sama dengan 2. Kita dapat Y-nya adalah 2 tambah 4, 6. Nah, ternyata kita dapat nih, titik A-nya itu awalnya adalah min 1,6. Sekarang kita meninjau titik B-nya ya. Jadi kakak punya titik B. Kita misalkan lagi X, Y. Berarti ini sama nih ya. Terhadap 3 min 4 ditranslasikannya. Mendapatkan B aksen ya. Ini dia kemudian didilatasi terhadap pusat dari sumbu simetri sebesar setengah. Menghasilkan B double aksen 1,3. Ya, kita sama nih prinsipnya dari belakang kita ke depan. Misalnya di sini kakak punya X, Y gitu ya. Maka X dikali setengah sama dengan 1. Maka nilai X-nya adalah 2. Kemudian Y dikali setengah sama dengan 3. Maka kita punya nilainya yang adalah 6 ya. Ini karena 3 dibagi setengah hasilnya jadi 6. Atau ini 2-nya dikalikan ke sana gitu ya. Maka titik B-nya itu kita punya, nah ini titik B-nya itu adalah 2,6. Titik B aksen. Sekarang kita mencari titik B-nya, titik B awalnya. Nah, di sini kan X kalau ditambah 3
Kenapa ditambah 3? Karena dia translasi, rumusnya ditambah nih ya. Sama dengan 2. Nah ini berarti sama nih, X-nya adalah min 1. Y ditambah dengan min 4 itu sama dengan 6. Maka Y-nya adalah, ini pindah ke sini jadi plus menjadi 10. Berarti kita punya titik B-nya adalah min 1,10. Sekarang tinggal titik C-nya. Nah, coba teman-teman bikin titik C-nya, nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Nilai C-nya adalah 1,8. Jadi sama ya, kita translasikan, kita diletasikan, tapi perhitungannya dari belakang baru kita hitung ke depan. Nah, kira-kira seperti itu untuk transformasi yang campuran beberapa